Bisakah Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki bangkit kembali? Sebuah pertanyaan yang juga mengandung harapan. Bila pertanyaan ini diajukan 1 tahun yang lalu, maka jawabannya sudah jelas. Tidak ada harapan. Pusat Kesenian Jakarta selama 30 tahun sampai tahun yang lalu sudah terpuruk ke taraf yang paling dalam. Tetapi sekarang muncul gubernur baru, Jokowi Widodo, yang memungkinkan kita sekarang berani mengatakan bahwa harapan bagi Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki mulai terbuka. Keterpurukannya itu sudah sedemikian dalam, sementara tantangannya justru semakin besar. Ali Sadikin mengatakan, tugas Kesenian Jakarta itu adalah mengangkat wibawa dari Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian dan juga sebagai rumah buat berkarya bagi para seniman, dan juga sebagai sebuah taman kesenian yang bisa dinikmati rakyat banyak. Pesan Ali Sadikin itu tidak bisa dilupakan. Sementara itu, kalau dulu kita ingin menjadi yang terbaik di Indonesia, sekarang tidak demikian halnya. Dalam persaingan yang sedemikian terbuka, Taman Ismail Marzuki yang akan datang harus bersaing dengan pusat-pusat kesenian lainnya di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, dengan Singapura, dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Filipina, dan negara-negara tetangga lainnya. Jadi tantangannya harus lebih besar, jelas lebih besar, dan energi untuk mencapainya juga harus lebih besar. Lantas, kira-kira apa yang dapat dilakukan supaya kita menuju ke sana? Tentu saja yang perlu dilakukan pertama adalah sebuah kesepakatan, sebuah keputusan tentang hal-hal yang bersifat kelembagaan. Misalnya tentang Dewan Kesenian Jakarta. Tak perlu perdebatan panjang bahwa sebuah Dewan Kesenian Jakarta, pengalaman menunjukkan sudah tidak lagi relevan. Yang terbaik nampaknya, yang juga harus diuji kebenarannya, adalah bila Dewan Kesenian Jakarta itu diganti dengan Dewan Direktur. Gagasan yang pernah diperkenalkan oleh Asrul Sani, Wahyu Sihombing, dan teman-teman. Kalau Dewan Kesenian Jakarta jumlahnya 25 orang, Board of Director atau Dewan Direktur cukuplah 7 orang saja. Tetapi orang-orang yang betul-betul tangguh dan sanggup menghadapi tantangan zamannya. Di samping itu juga untuk persaingan dengan pusat-pusat kesenian dunia, Pusat Kesenian Jakarta harus melembagakan resident company, karena teater Jakarta yang begitu megah memerlukan manajemen produksi, memerlukan studio-studio, dan dengan begitu mereka bisa menghasilkan karya-karya yang bisa bersaing dengan karya-karya dari luar negeri. Tentang Akademi Jakarta, nampaknya kita harus kembali lagi ke awal. Kalau dulunya Akademi Jakarta itu adalah 10 orang, sekarang memang 10 orang saja sudah cukup, tidak perlu lebih. Yang terakhir, soal administrasi keuangan sebaiknya dipusatkan di Manajemen Pusat Kesenian Jakarta, PKJ Tim. Hal-hal yang bersifat fisik tentu saja yang seperti juga sudah dijanjikan oleh Gubernur Jokowi akan diteruskan. Selama 2 tahun akan ada pembangunan besar-besaran berdasarkan master plan Taman Ismail Marzuki, dengan tambahan bahwa perpustakaan, ada suatu kantor di dekat pusat dokumentasi HB Yasin yang sekarang jadi kantor arsip, diharapkan itu diberikan kepada Pusat Kesenian Jakarta untuk dijadikan wisma seni. Jadi dengan wisma seni dan juga dengan diteruskannya pembangunan PKJ Tim,
dan reformasi institusi-institusi yang ada, dan dengan kemauan kultural yang tinggi dari Gubernur Joko Widodo, kita yakin bahwa Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki akan segera bangkit kembali.